Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saya senang dapat berjumpa dengan saudara-saudari yang kekasih di dalam persekutuan di udara di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidup saya terus mengalir dari waktu ke waktu. Saya sadar bahwa segala apa yang saya alami adalah proses untuk membentuk saya untuk terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu membawa saya kepada level-level yang sebelumnya tidak saya pikirkan, yang kemudian diberikan Tuhan kepada saya melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Saya bersyukur untuk kasih setianya yang besar melalui orang-orang yang Dia kirim untuk mengasihi saya, untuk memberikan kasih-Nya kepada saya melalui setiap orang yang Dia pakai dalam kehidupan saya, keluarga paman saya, komunitas rohani saya, orang-orang saudara-saudari seiman, sahabat-sahabat saya, dan setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengasihi saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara-saudariku yang kekasih, judul khotbah saya adalah 5 dimensi kekristenan sejati. Bagi Anda yang sudah dibaptis, mari saudara-saudariku sadari bahwa Tuhan menghendaki hidup kita menghasilkan buah roh yang manis bagi Dia. Haleluya. Dan bagi kita yang sudah lama menjadi pengikut Tuhan, mari kita ingat kembali akan kehendak Tuhan ini. Dan mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempraktekkan 5 dimensi ini. Yang sebentar saya akan bagikan kepada Anda. Kita praktekkan 5 dimensi ini di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, karena dengan demikian kita akan dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. 5 poin penting yang saya bagikan supaya hidup kita dapat mengalami 5 dimensi kekristenan sejati adalah: yang pertama, mewujudkan buah roh. Ya. Mari buka bersama saya di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi Anda. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, mewujudkan buah roh ini memang banyak tantangan, saudara-saudariku yang kekasih. Banyak juga hambatan untuk mempraktekkan perwujudan buah roh ini di dalam hidup setiap kita. Karena kita harus melawan keinginan daging kita, kemalasan kita, keengganan kita, juga dari belum lagi gangguan dari pihak luar, mungkin orang-orang yang dipengaruhi oleh roh jahat dan lain sebagainya, yang mengganggu kita untuk mewujudkan buah roh di dalam hidup kita. Tetapi saudariku,
hidup untuk menghasilkan buah roh bukanlah suatu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Haleluya. Poin yang kedua adalah memelihara kekudusan. Ya. Nah, untuk ayatnya ada di dalam Imamat pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Untuk ini saya tidak membacakan ayat-ayat tersebut karena ini ayat-ayat komprehensif. Jadi Anda dapat membacanya sendiri di rumah. Di dalam Imamat pasal 18, 19, dan 20. Haleluya. Poin yang ketiga, saudara-saudariku, adalah amanat agung. Ya. Mari buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Oh, maaf saudara ya. Bukan 18. Pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudariku, jadi kita di dalam memuridkan segala bangsa menjadi murid Kristus, kita tidak perlu khawatir karena Kristus Yesus sendiri menyertai kita sampai pada akhir zaman. Haleluya. Poin yang keempat di dalam 5 dimensi kekristenan sejati adalah tetap hidup dalam kebenaran. Apa ayat pendukungnya? Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Haleluya. Juga saudara-saudariku, di dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-14. Ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya. Haleluya. Poin yang kelima dalam 5 dimensi kekristenan sejati adalah mencapai kesempurnaan. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudariku, mari kita lebih sungguh lagi taat dan setia sampai akhir mengikut Kristus Yesus. Roh kebenaran akan memampukan kita untuk mempraktekkan 5 dimensi kekristenan sejati ini dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi.
Di dalam Kristus Yesus kita menang. Di dalam Kristus Yesus kita berhasil. Haleluya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus menyertai Anda dan keluarga. Puji nama Tuhan. Saya cuma pelayan Tuhan yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus dilakukan. Haleluya. Jika Anda diberkati oleh khotbah kami, maka Anda dapat menyalurkan persembahan-persembahan kasih Anda pada nomor mandiri kami yang tertera di dalam Facebook kami, Kefas Ministry. Haleluya. Puji nama Tuhan.